Jadi kita bahas lagi tentang hukum repetisi ulangan, bahwa dunia pengulangan itu adalah untuk kita itu jadi sadar, ya, untuk selalu belajar, untuk selalu ingat. Makanya dalam kehidupan ini kita selalu ingin belajar, tidak merasa kita menjadi orang yang paling pinter, paling benar, ya, tapi untuk selalu kita sadar bahwa kita semuanya itu harus selalu belajar, dan semakin mendapatkan ilmu itu bukan malah menjadi diri kita itu apa ya, paling benar, paling pinter, tapi semakin terkutuk dengan filsafat tadi, ya, semakin berisi semakin tawadhu, Pak. Itu adalah karena ilmu Allah sangat luas, surah 31-27 juga, ya. Nah, di alam semesta raya ini juga terjadi pengulangan. Sebentar, ini sebelum tentang masalah alam semesta raya ini, kita tadi kalimat yang sama, misalkan sering kita sampaikan al-haqqu irbuka fala takunanna minal mumtarin. Itu kan ayat terpetis sih, Pak. Di surat mana? Surat 2 itu sama juga 3:60. Coba kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Ini ayat-ayat yang direpetisi oleh Allah. Ya, 2147, Pak. 147. Kalau Pak judulnya 100, ya, apa, ya, Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Surat Al-Baqarah yang 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Al-haq yang logis dan asal mutlak dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Surat 2 ayat 2, ya. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dibaca sampai Al-Baqarah ayat ke-5, ya. Nah, itu kalau bedanya di surat 36-nya, surat 3-60, falatakun minal mumtarin. Tuh. Kemudian ayat repetisi yang lain yang saya sampaikan, ya, 17:89, yang sama 18:54. Contohnya itu kan yang lain ada, ya, contoh tentang ini, ya, 16:89, ya. Tapi ini kita buka juga 17:89 dan 41, Pak. Kita buka surat 17 Al-Isra. Itu hampir sama, direpetisi oleh Allah, dan ayatnya masih banyak. Itu adalah istilahnya ayat-ayat mutasyabih, surat 39-23 tadi, kan, ya. Al-Qur'an dan syaitan rajim. Walaqad sarrafna lin-nas fi hadzal Qur'an min kulli mathal fa aba'a nas illa kufura. Artinya, Pak? Surat Al-Isra ayat 41. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Nah, ayatnya kan bersama dengan, coba kita buka surat 18:44, ya.
Ini kan saya sering nyampaikan Pak ya. Alhamdulillah syaitanir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli mathal wa qadal insanu aktsara syai'in jadala. Surat Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, kalimat sarrafa yusarrifu itu diartikan apa? Ulang-ulang. Nanti ada artinya matania, ada lagi sarrafa. Itu artinya repetisi Pak. Matanya itu dari kata dua, taniun, dua, dikuadratkan, diulangi. Sorfa itu diberikan permisalan-permisalan. Kalau ada istilah ilmu sorf itu kan berubah dari kata dasar yang fi'il, kata kerja, hingga menjadi beberapa macam isim. Ya, ada berapa? 9 ya Ustaz ya. Fa'ala ya fa'ilu fa'la ma fa'la bahwa fa'il wa dzaka ulun ifal la taf'al. Jadi ada perubahannya. Ada isim dan juga kata perintah. Itu ditasrifkan atau dirubah dari kata dasarnya. Jadi istilahnya kita belajar Al-Quran itu diulang-ulang agar apa? Mendapatkan pengertian Pak. Jadi kalau misalkan semuanya direpetisi oleh Allah itu agar mendapatkan ilmu. Kemudian surat 17 41. Coba. Ini kan ada kalimat sarrafa. Jadi apa namanya? Dia mendapatkan ilmu bahwa memang benar Allah pengennya kita itu mengulang-ulang baca, jadi kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengulang repetisi. Kemudian surat 17 lah, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an yadzakkaru wa ma yazidu illa nufura. Artinya surat 17 Surat Al-Isra ayat 41. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Nah, jadi kita di sini apa? Allah menegaskan bahwa Allah telah menjelaskan berulang-ulang, berbolak-balik. Itu kan ayat yang lain buka tutup kan berulang-ulang, suruh bolak-balik Al-Quran. Untuk apa? Untuk dipikirkan Pak. Bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca dengan resonansi atau suara yang merdu, bukan hanya itu saja. Apakah boleh kok? Silakan. Tetapi kan Al-Quran ini tujuannya untuk apa? Lihat karu untuk dipikirkan, untuk jadi zikir, untuk diingat-ingat. Tetapi tidaklah menambah bagi mereka orang-orang yang mendustakan, itu adalah menantang Pak Nuburo. Nah, ayat yang lain tentang pengulangan repetisi Al-Quran. Surat 46 27 Pak. 27.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Ahqaf 27. Ahlanna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Surat Al-Ahqaf ayat 27. Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu. Dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat. Nah, dari sini ayat istilah serfa itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu berulang-ulang. Ya, jadi setelah binasakan negeri-negeri di sekelilingmu dan kami menjelaskan ayat-ayat itu berulang-ulang tak dalam syarat di Al-Quran dan di alam semesta raya ini kan berulang-ulang. Ada bumi mengitari matahari, hujan mengitari bumi, itu kan terjadinya selalu berulang-ulang. Terjadinya bintang terletak pada mana itu ada tempatnya hingga berulang-ulang untuk meneliti, itu kan berulang-ulang semuanya. Ya. Kemudian tentang ayat yang lain yaitu tentang sorofa, nampak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi yatikum bih unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasbihun. Artinya apa? Surat Al-An'am ayat 46. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Nah, katakanlah, ini perintah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal tentunya pada setelah Nabi Muhammad termasuk sekarang diri kita. Tidaklah kamu perhatikan, untur aro'aitum, apa ini? Aro'aitum ya nanti dia ayatnya. Aro'aitum inna khotobom sama kok. Jikalau Allah mengambil pendengaranmu, penglihatanmu, itu kan jumlahnya kan 1678 ya. Wawau akhirnya mimbudu nih umatikum lata saya. Ya, 1678 kan? Nanti jumlahnya adalah 7179. Ya. Oh, ya Pak. Arah itu minta pada WhatsApp aku. Ya, pendengaran. Absarmu, pandanganmu, penglihatanmu, visimu. Sebab wa khatama ala qulubikum dan hatimu. Itu kan ada 3 dimensi, yaitu sama, ya, dengar, absar, pandangan, penglihatan, visi, kemudian hati atau mental. Allah untur kaifa nusarrifu, untuk apa? Untuk melihat ayat-ayat Al-Quran yang selalu diulang-ulang, Pak, direpetisi. Entah di alam semesta raya ini ataupun dalam
Al-Quran. Kalimat undur kaifa nusarriful ayati, itu ayatnya bukan hanya di surat 46, tapi ada juga di surat yang sama ayat 65, Pak. 65, coba kita lihat. 646 sama 665. Kalimat kaifa nusarrifu, undur kaifa nusarrif. Lihatlah bagaimana kami Allah mengulang, menjelaskan berulang-ulang bolak-balik ayat-ayatnya. Surat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadir ala ayyab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Artinya apa? Surat Al-An'am ayat 65. Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Ya. Ayatnya hampir sama Pak ya. Yang sama ini ya kalimat kaifa nusarriful ayati. Ya. Jadi di sini Allah katakanlah kul huwal qadir, dialah yang menentukan, qadir. Jadi manusia sudah dikasih kadar ketentuan masing-masing, nasibnya masing-masing, bukan nasib ya, ketentuan dari kita. Ada yang kita hidup di negara atau keluarga yang mayoritas Islam, ada yang juga itu, ada yang lahir di negara di keluarga yang kaya atau miskin, itu kan semuanya sudah qadir ya. Tetapi manusia itu kan awal hidup kita dilahirkan kan dari susunan utamanya kan kita sebagai orang Islam. Jadi kalau orang-orang yang non muslim masuk Islam sebetulnya itu kembali pada fitrahnya awal, susunannya awal. Surah 30 fitrah terlati fatoran nasi alaiha la tabla li khalqillah. Statik Ar-Rum 30 dan 30 ya. Jadi manusia itu untuk jadi kembali susunan awal yaitu fitrahnya. Jadi qadir itu adalah ketentuan. Apa? Ala ayyab as'alaikum, untuk bagian atasmu ada pemingkongim. Siksaan itu dari atas dan dari bawah kakimu, Pak. Ya. Bisa terjadi pada diri kita, entah dari hujan, angin, topan, atau gempa bumi yang barusan tadi terjadi, semalam tadi. Itu kan semuanya adalah siksaan tadi juga dari akhirat nanti waktu terjadinya yang berakhir atau sebelumnya itu saat atau gantungan korban dalam perbicaraan. Dan Allah menjadikan yang disambung syiah. Syiah itu artinya golongan. Istilah syiah ya, syiah. Ada istilah syiah itu kan golongan syiah itu kan mau pecah diri bergolongan. Bergolong-golongan. Lalu jadikan kamu itu bergolong-golongan. Wayudiko ba'dukum ba'sa ba'dan, setengah kamu beradu merasakan kekuatan atas setengah yang lain kalau terjadinya persinggungan atau friksi atau peperangan ya. Atau
ikhtilaf sesama kamu sekalian itu pasti ada friksi, merasakan friksi-friksi, beradu, ya, kekuatan yang lain dengan yang lainnya, karena memang manusia tidak akan mungkin sama dalam hal cara berpikir, dalam hal interpretasi, itu dalam beberapa hal kehidupan kita pasti ada merasakan. Kemudian Ondur kaifa nusarul ayatil Allahum yafqahun, agar mereka memahami. Jadi ayat-ayat ini semuanya untuk diulang-ulang untuk apa? Dengan proses dengar, pandang dan hati kita itu untuk apa? Memahami. Fikih. Fikih apa memahami? Yafqahun. Jadi istilah fikih itu artinya untuk memahami. Ini masalah-masalah apa toh? Fikih. Ya, kita belajar fikih itu untuk apa? Memahami. Kita beristihad untuk setelah kita memahami masalah-masalah dalam kehidupan yang peradabannya beda dengan yang dahulu, dengan yang akan datang, itu pasti terjadinya pemahaman untuk memahaminya permasalahan dalam agama itu. Yang kohun. Surat yang lainnya yaitu surat yang sama, surat 6 yaitu 105, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusarriful ayati wa yaqulu darasta wal mubayyinahu liqaumin ya'lamun. Surat Al-An'am ayat 105. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Seperti itulah, artinya kurang lebih seperti itulah wakadzalika nusarrifu, kami menjelaskan Al-Quran itu secara berulang-ulang, ya, agar mereka itu mengatakan, kau telah pelajarinya. Ya aku darosta. Terus untuk apa? Walilu bayinahu, agar kamu bisa menerangkan Al-Quran tersebut untuk apa? Orang-orang yang mau berilmu. Kalau tadi kan dia lamun, lihat karu, ini untuk orang-orang yang mau berilmu, mencari ilmu. Al-Quran itu untuk orang-orang yang mau mencari ilmu dan mau berpikir, dia tak karu. Buat dia tak karu, dia ilun untuk berakal, terus untuk berpikir, untuk mencari ilmu. Mencari itu apa? Untuk tahu gitu. Nah, ilmu itu alim itu kan mau pengen tahu. Nah, di situ. Ayat yang lain Pak tentang sor itu dijelaskan secara berulang-ulang. 758. 758. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Walladzi khabsa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini ayat ini Allah menerangkan tentang alam semesta ya. Jadi kalau misalkan ya Pak, saya juga dengan saya kan ahli ya pertanian gitu ya, dan pertumbuhan. Kalau mau pertumbuhan kan penting lah ya. Terus juga kalau
Berarti kan petik itu kan berkali-kali biar tumbuh lagi Pak ya. Buah, dipetik, itu kan akan buah lagi. Jadi memaksa untuk apa? Berbuah lagi. Terus kemudian itu kan berulang repetisi ya. Kemudian dikasih pupuk itu kan harus dikasih pupuk terus ya Pak ya. Itu kan repetisi, pengulangan. Kalau dikasih pupuk dan dikasih kompos, kotoran dari hewan atau manusia, itu kan juga akan tumbuh subur dengan baik. Itu namanya kan repetisi, pengulangan. Jadi semuanya itu kan kita tuh harus mengulang ngaji, kita belajar diulang-ulang, walaupun sudah profesor, doktor, juga harus diulang-ulang. Karena apa? Ada yang namanya gini Pak, the illusory truth effect, yaitu apa? Efek ilusi kebenaran. Pernah dengar nih? Ilusi, efek, kebenaran. Berita yang bohong Pak, kalau diulang-ulang itu menjadi suatu kebenaran. Misalkan Islam itu, Muslim itu teroris, ulang-ulang di media. Akhirnya apa? Efeknya orang-orang di luar negeri, kalau namanya misalkan di Singapura ada namanya Muhammad Sehat, teroris, ganggu, onar. Nama-nama yang Islami itu akhirnya apa? Di luar negeri jadi orang sudah Islamofobia. Jadi the illusory effect, truth, ya, illusory truth effect, efek ilusi benaran. Sesuatu yang bohong diulang-ulang jadi kebenaran. Misalkan Pak Saihan itu ditanyain, saya itu nanya, Pak Saihan, Pak Saihan bilang, oh Pak Saihan itu orangnya ngaduan, tapi kan tidak ngaduan. Yang lain tak tanya lagi, sama nih, Pak Saihan itu rupanya, oh orangnya itu udah belum. Jadi satu kelas itu ngomong Pak Saihan itu orangnya buruk. Ulang-ulang, kira-kira pada belum, diri kita itu belum ketemu langsung sama Pak Saihan. Contoh seperti itu. Sesuatu yang bohong diulang-ulang menjadi suatu kebenaran. Makanya kalau ada berita itu harus kita pribadi kita apa? Skeptis, apa? Kritis Pak. Dalam satu berita itu jangan sekali lagi langsung ditangkap mentah-mentah. Kita harus tabayun, skeptis, harus kita filter segala sesuatu karena Al-Quran juga sebagai Furqan. Surat Al-Baqarah 185. Al-Quran itu syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin huda wa furqan. Surat Al-Baqarah 185. Yang mana Al-Quran itu jadi petunjuk Buddha. Satu-satunya petunjuk, kemudian penjelas dari petunjuk tersebut. Kemudian sebagai filter Furqan. Dan kita harus kritis di surat 25-73. Coba kita buka surat 25-73. Surat Furqan kan Pak ya, 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha sumawwa'iyana. Surat Al-Furqan ayat 73. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ya, di sini Allah menjelaskan bahwa kita agar tidak mentah-mentah ya. Walaupun dalam apa juga harus kritis itu, tidak seperti orang yang tuli dan buta. Jadi sampai namanya tanpa kita sampai cek gitu ya. Nah, harus skeptis dulu ya, kritis. Pelajari kebenaran. Ya istilahnya skeptis itu bukan satu kalau apakah ini
bener-bener bener nggak ini ya. Makanya kan harus direpetisi ulang-ulang atau cek dengan ayat-ayat yang lain diulang-ulang ya. Kita diskusi seperti itu kan direpetisi. Oh, kita disuruh untuk sholat aja direpetisi, wudhu juga repetisi diulang-ulang, baca Quran diulang-ulang. Jadi kan makan cuma sekali wudhu ya mungkin toh harus diulang-ulang atau makan tuh. Ada kan sampai 3 kali makan siang makan sore kayak gitu kan. Minum apalagi 70% 80% tubuh kita itu kan dari air, harus banyak air minum ya kan. Ahli medis seperti dokter Fajar kan lebih tahu kita harus selalu repetisi. Dalam olahraga juga ada repetisi, set repetition. Jadi agar bentuk otot yang sempurna, yang sempurna ya bagus itu olahragawan binaragawan itu kan harus melatih ototnya terus menerus berulang-ulang. Nah, seperti itu halnya kita memang di dunia ini. Repetisi itu adalah hukum sunatullah atau hukum semesta alam. Dan seperti halnya misalkan contoh, jenengan sebagai orang marketing Pak ya, kalau iklan misalkan contoh pasta gigi sama punya pasti akan apa? Yang sering direpetisi. Kita tidak menyebut merek ya, tetapi kan selalu di otak kita dalam bawah alam sadar kita itu kalau disebut suatu produk, oh yang ini yang sering diulang-ulang. Karena apa? Memang sering direpetisi. Itu ilmu repetisi yang selalu digunakan oleh ahli marketing untuk apa? Selalu ingat oleh calon pembeli konsumennya. Itu gunanya seperti itu. Ya ada image kayak gitu. Jadi paradigma yang besar berubah itu kan tidak seperti itu. Dan bahkan itu ilmu repetisi itu juga digunakan oleh para orang-orang yang manipulatif, orang yang suka bohong Pak. Terus gini Pak, terus lo percaya aku lah, percaya aku ke bisnis tuh kan pastilah nih. Terus gitu bolak-balik pada temannya, padahal itu adalah manipulatif atau untuk meyakinkan calon korbannya bahwa dirinya itu dia percaya pada diri kita. Jadi ilmu repetisi diulang-ulang itu untuk bisa mempercayakan pada orang-orang calon korbannya seperti itu, cara hipnotis ya Pak, benar ya Pak ya. Terus aku ya, tahu-tahu istri kita, pasangan kita misalkan atau suami kita, tahu-tahu yang tidak pernah bicara ngomong sayang-sayang, wah ini kok tahu-tahu ngomong sayang ini bisa diartikan hal yang wah ini ada apa ini. Oh, tidak pernah seperti itu, terus ulang-ulang lagi, aku sayang padamu sayang, gitu, contohnya. Itu hati-hati bisa manipulatif, lips atau enggak itu ya, atau benar-benar yang tidak dibuat-buat. Ini ilmu yang kadang tidak secara ngok dan itu memang benar kenyataannya ya Pak, ilmu repetisi itu. Jadi bahkan seperti halnya contoh ada istilahnya ahli spesialis seperti dokter Fajar itu kan spesialis karena memang betul-betul ahli di bidangnya, karena sudah direpetisi diulang-ulang dengan ilmunya untuk mendapatkan sebagai dokter spesialis. Juga misalkan ahli-ahli saintis, ya ahli teknik engineering itu juga sama, punya gelar-gelar seperti itu karena apa? Dia sudah merepetisi ilmunya dan dia sudah mendapatkan ilmu dan kemudian berjemaah bagi orang lain, mendapatkan ilmu teori-teori baru hingga mendapatkan gelar sebagai doktor, profesor. Itu kan karena repetisi tersebut, spesialis. Detailnya kalau kita mau spesialis memasak atau chef gitu kan, terus juga selalu berulang-ulang. Kan ada film misalkan ada perlombaan masak-memasak. Ya mau tidak mau dia harus melatih ulang-ulang. Tidak mungkin besok mau ujian atau mau tes atau mau lomba terus tidak mau latihan berulang-ulang ya maaf, itu tidak akan mungkin. Jadi sesuatu itu harus direpetisi dan itu hukum sunatullah. Kita ingin menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang saintis, orang yang ahli, spesialis, itu harus melaksanakan yang namanya ilmunya repetisi itu. Ya, dalam hidup kita juga harus begitu Bapak Ibu sekalian. Kita bangun tidur kok merasa diri kita itu males,
mau ngapain apa mau, berarti dirinya itu harus dicas, direpetisi, berulang-ulang. Dengan apa? Afirmasi yang positif. Kita mendengarkan apa tausiah-tausiah ustaz-ustaz atau penyampai-penyampai walaupun otoritas dogmatis ya, tetapi kan bisa menggugah hati kita untuk menjadi pencerahan gitu loh Pak. Di sini kalau kita setiap pekan sekali tidak menjadi pencerahan, direpetisi diulang-ulang, jenengan dari ya Pak Sewu, tidak ada seperti dunia atau tanaman yang tandus dan tersirami lagi. Makanya kita itu kan datangnya di sini gunanya untuk apa? Untuk merepetisi, untuk apa? Mengisi hati tadi dicas, diafirmasi yang positif, ya Pak. Jadi jangan bosan jenengan itu semuanya datang ke sini. Seorang olahragawan pun ya, itu sejak kecil sudah repetisi Pak. Misalkan tokoh-tokoh olahragawan yang terkenal siapa? Misalnya di Indonesia, Rudy Hartono. Itu umur jam kecil Pak, 4 atau 6 tahun itu. Mainnya berulang-ulang sampai raketnya mungkin rusak. Berapa kok atau itu ya, itu badminton kan sampai habis berapa itu. Karena apa? Selalu repetisi. Seolah olahragawan juga dilatih sejak kecil itu repetisi. Anak kita juga kalau mau jadi orang berhasil harus repetisi Pak, harus betul-betul repetisi, diulang-ulang, dipaksa untuk masuk sekolah, masuk pondok, kayak gitu. Untuk apa? Memang harus begitu. Anak kita yang belum bisa sholat, apalagi udah balik itu harus ini ya, di apa namanya, direpetisi, dipaksa untuk di strength untuk hal begitu. Terus kemudian juga ada orang-orang yang menemukan ya, penemukan itu kan mereka melakukan uji coba itu sampai ratusan bahkan ribuan kali. Jadi kan bisa melihat ya dan mendengar bahwa misalkan contoh yang menemukan lampu pijat itu siapa? Thomas Alva Edison. Itu ceritanya Pak Ibu sekalian. Thomas Alva Edison itu karena saking kritisnya Pak, orangnya itu di sekolahan waktu kecil, gurunya sampai tidak bisa menjawab, akhirnya terus punya uang aneh mau takut wae gitu loh. Terus sekolah bumi taruh buku. Akhirnya ibunya ini yang mengajarinya hingga dia menjadi apa? Orang yang ilmuwan Pak. Dia mengulang-ulang percobaan dari sesuatu yang sangat dari awalnya itu orang yang kritis ya. Ini apa sih, biar begini gimana sih? Dia merepetisi percobaan-percobaan sampai ribuan kali. Ini cerita sejarah dan kita tahu dari orang-orang yang pionir dalam menemukan penemu-penemu itu kan dari orang yang selalu merepetisi mengulang-ulang percobaannya Pak. Tidak asal Pak Brut Sulapa bisa kayak gitu, tidak bisa. Itu harus contoh-contoh seperti itu yang kita harusnya itu diri kita itu menyemangati untuk repetisi, menemukan sebuah apa lampu yang sekarang dipakai sampai di dan akan datang itu kan betul-betul butuh perjuangan Thomas Alva Edison. Jadi sebagai orang yang Islam harusnya itu apa? Betul-betul harusnya itu yakin dengan sunat tua ini. Selalu mencoba, nggak usah. Ya saya ini, anak saya ini, jangan ragu. Misalkan ujian skripsi masih, jangan ragu. Pasti dalam keadaan yang susah ya, itu pasti ada jalannya Pak. Dan tidak harus bosan, harus mencoba menghadapi sesuatu yang misalkan sesuatu yang tidak apa belum bisa, pasti ada hasilnya. Usaha itu tidak membohongi hasil ya. Jadi kita juga dalam profesi juga harus benar. Misalkan contoh ini percontohan aja, jadi kan mau buat magnet buatan ya Pak. Magnet buatan itu kan dari magnet asli itu kan direpetisi Pak ya, digosok bolak-balik. Misalkan gosoknya salah, gosoknya tidak searah atau gini, tidak jadi Pak. Jadi kalau kita mengulangi sesuatu misalnya kesalahan itu, jangan direpetisi yang salah lagi, salah langkah. Jadi repetisi itu harus benar. Ini contoh ini hukum sunat tua juga. Misalkan gosoknya logam itu jadi magnet itu kan harusnya gini, searah gitu, atau gini terus gini, nggak jadi Pak. Coba aja membuat logam buatan
magnet seperti itu ya. Ya, jadi tujuan repetisi itu adalah apa? Agar kita itu jadi orang yang sadar gitu loh. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada manusia yang bodoh, tetapi adalah manusia yang malas. Jadi saya yakin anak kita itu bukan bodoh, tetapi mungkin karena kita tidak merepetisi anak kita untuk menjadikan yang betul-betul rajin untuk mengulang-ulang pelajarannya itu. Saya sendiri Bapak mengalaminya bahwa sesuatu itu saya dasarnya bukan, maaf ya, seperti Ustaz Abdul Masud, saya dari keluarga orang yang biasa. Ibu bapak saya bukan orang yang di lingkungan orang-orang yang kiai atau apa, yang tidak paham. Dan saya sendiri itu merasa pengennya itu belajar Al-Quran atau belajar agama Islam. Akhirnya saya modal, saya ulang-ulang Pak. Saya mencari guru yang betul-betul harus bisa mengulang-ulang agar saya itu menjadi orang yang tahu gitu Pak. Jadi, dan saya mohon maaf, saya dalam ini kisah saya sendiri. Saya masuk dulu nggak bisa namanya iklan ini Pak, nggak bisa Pak. Tapi saya repetisi, saya ulang-ulang akhirnya bisa, dan saya di kelas 1, istilahnya sangat tuh KMI Pak ya, menjadi juara 1 Pak. Makanya anak saya tak kasih pentas itu karena apa? Untuk bisa menjadi orang yang istilahnya pentas itu adalah orang yang teguh ya. Belajar itu harus cerdas gitu, harus kalau bisa nomor 1, kalau tidak bisa tidak apa-apa, yang penting kan nilainya harus ini. Jadi anak saya dididik diri saya sendiri, karena saya dari repetisi ini ada gunanya, karena saya dulu bodoh Pak, tapi saya berrepetisi. Dari saya belajar Al-Quran itu selalu mengulang-ulang, itu gunanya seperti itu. Bukannya saya pinter, enggak, karena saya repetisi diri saya sendiri agar saya itu ingin tahu dan lebih-lebih gitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi manusia itu dikodratkan Allah itu bukan bodoh, tetapi karena kurang repetisi aja. Repetisi ada mengulang-ulang. Benar Pak. Saya yang ini bukan karena saya pintar, tapi bukan karena saya itu orang yang IQ-nya tinggi, tapi karena selalu merepetisi, mengulang-ulang. Tidak ada orang yang bodoh itu. Dan itu semuanya sudah terjadi dalam hidup kita. Jadi seperti halnya gini Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini Pak ya, tidak ada yang abadi, tentunya repetisi oleh Allah. Kita kan nantinya kan hidup itu kan 2 kali dan mati 2 kali. Itu kan repetisi Pak, pengulangan. Tanpa kita sadari bahwa Allah itu sudah sunatullahnya itu kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Ya, jadi gini, jadi kan repetisinya Allah itu kan dulu kita mati. Dari mati Pak, kemudian hidup, mati, kemudian hidup yang abadi. Mati, yang sini mati, itu sama Pak, keadaannya sama. Sebetulnya ini sudah saya sampaikan, tapi ini panjang ya, nanti kalau sudah waktu cukup, saya nanti di sesinya lagi masalah repetisi tentang kehidupan kebangkitan Pak, yang direpetisi oleh Allah. Kita ingat surat 2/28 Pak, 2/28. Monggo silakan. Ini kan repetisi mengulang apa yang saya sampaikan, tapi dasarnya banyak sekali. Ayat ini sangat sering kita sampaikan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu,
kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini kan pertanyaan. Nanti doktorat pada waktu nanti dibangkitkan hidup kembali selamanya. Kenapa kamu kafir pada orang-orang yang ingkar pada hari kebangkitan? Padahal dulunya kamu mati, lalu dia hidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dia kepada Allah. Itu ini adalah ujian, Pak. Kalau sini hasilnya, rapotnya bisa masuk neraka atau surga. Yang mana saya sudah menyampaikan di mana surga dan neraka ya, Mas. Tapi tidak apa-apa, saya ulangi kalau waktunya cukup. Ini panjang sekali. Nanti di bab lain atau di waktu yang lain. Ini contohnya, Pak, surat 228 40 dan 11. Kalau udah diulang-ulang kan lupa gitu, Pak. Al-Mu'min 11. Syaitanirrajim. Qalu rabbana amatna snatain wa ahyana snatain fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Monggo. Surat 40 Al-Mu'min 11. Surat Al-Ghafir ayat 11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan keluar?" Ya. Mereka berkata, ini kan tadi pertanyaan surat 2 dan berapa. Terus ini jawabannya. Mereka berkata, Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami, matinya 2 kali, ya kan 2 kali, ya hidup 2 kali. Di mana mati ini mati abadi yang tidak ada unlimited ya, terus hidup ini juga akal abadi. Wal awalu wal akhiru. Di mana itu? Surat 57 garis miring 3. Jadi mati kita dulu abadi. Karena Allah, karena gini Pak Bagus sekalian, bahwa kita itu adalah percikan atau tetesan daripada rohnya Allah dari samudra. Surat 3127 itu kan ilmu Allah luar biasa, termasuk roh kita dari kita itu. Kita itu hanya tetesan atau seperti yang dari luasnya alam semesta raya ini yang tidak ada batasnya itu. Yang mana itulah milik Allah, roh kita, diri kita, angus kita itu adalah diri Allah. Diri kalau dalam apa itu nafsun. Nafsun artinya yang bernafas, yang hidup, yang punya roh, yang punya istilahnya kalau HP itu baterai Pak. HP kita kalau tidak ada baterainya apa? Mati Pak ya. Nah, software-nya itu kan fitur-fiturnya kan adalah pribadi atau jiwa atau mental atau mulut atau kepadangan atau ini pendengaran kita itu. Nah ini kan seperti HP. Kalau misalnya ada baterainya atau rohnya itu kan tidak bisa. Roh kita dari Allah. Rohnya Allah itu kan buat awal yang tidak ada akhirnya dan tidak ada batasnya. Dan akhir wal awalu wal akhiru. Surat 57 dan 3. Atau dibuka mulai dari 1 sampai 5 Pak. Coba kita lihat. Surah Al-Hadid 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hadid 1. Sabbaha lillahi ma bis samawati wal ardh
wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'ala 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Allah. Surat Al-Hajj ayat 1. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang kedua. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang ketiga. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang keempat. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat yang kelima. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Nah, ayat ini kan dari awal itu kan puja-puji hanya milik Allah dan sifat-sifat Allah, seperti hanya subhanallah. Kalau tasbih itu artinya Allah yang maha menggerakkan alam semesta raya dan diri kita. Tanpa adanya ruh, Allah tidak akan gerak. Tanpa adanya baterai, HP ini tidak akan mungkin bisa berfungsi HP itu. Nah, subhanallah ma fis samawati wal ardh wal azizul hakim. Dia maha mulia dan lagi maha perkasa dan maha hakim, yang maha adil dan maha bijaksana. Dan yang kedua, lahu mulkus samawati wal ardh. Ya, kekuasaannya Allah, kerajaan Allah itu adalah alam semesta raya ini akan babatan, Pak. Diri kita itu termasuk dari hambanya yang menyembah pada, dan alam semesta raya itu semuanya itu menyembah dan mengikuti sujud pada Allah. Sujud adalah ikuti tasbih, bertakmir, memuji dan juga patuh gitu Pak, sujudnya itu. Jadi kerajaan-kerajaan Allah semua itu kan sujud patuh pada Allah. Dia Allah yang mematikan dan menghidupkan dan lalu mematikan. Kita tidak akan hidup tanpa harus mulai dari awal matian Pak. Hidup itu harus dari awal matian, ya Pak. Jadi kalau misalkan tangkapan itu kan dari yang mati dulu, ya ditumbuhkan lagi, nanti jadi bijian lagi, terus ditumbuhkan lagi. Jadi kematian itu tumbuh lagi. Jadi sesuatu yang hidup itu diawali dari kematian dulu. Ya, bahwa ada kulli kopi dan dia maha perhatikan segala sesuatu. Allah lah wal awaru surat 57 Dialah yang maha awal, unlimited, tidak ada batasannya. Wal akhiru unlimited, tidak ada batasannya. Dia yang zahir, nampak. Saya mengetahui Allah dari apa? Diri kita, Pak. Jadi alam semesta raya ini, kalau diri kita dan alam semesta raya ini kita tidak pahami siapa yang menciptakan alam semesta raya ini, diri kita, orang lain, itu berarti kita itu memang kita berdasarkan fitrah kita, susunan awal kita, hati kita yang paling dalam, hati kita yang paling suci. Itu. Dia yang maha pengetahuan zahir dan batin kita, hati kita, jiwa kita, mentalitas kita, cara berpikir kita, mindset kita. Itu semuanya Allah tahu. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Kemudian surat 57 Dialah Allah yang
menciptakan, mengkreat dari yang dulunya mati tidak ada menjadi ada, yaitu samawat jadi hidup semuanya yang disebut dunia. Dunia adalah sesuatu yang sangat rendah, sangat cepat. Nanti ada yang lain tentang bahwa hidup dunia itu sangat cepat. Kita terasa dimensinya panjang, tetapi kita nanti di alam kubur walaupun jutaan tahun, ribuan tahun atau ratusan tahun itu semuanya waktunya dimensinya sangat seperti halnya tidur sehari atau setengah hari. Dia yang lainnya nanti. Allah menciptakan alam semesta raya ini dalam natasa ayam. Apa artinya satu masa itu kan bisa puluhan ribu tahun, bisa jutaan tahun. Kemudian istawa al-arsh saja itu adalah Allah berada di atas alam semesta raya ini, yang meliputi semua di alam semesta raya ini. Jadi arusnya itu kuasaannya itu dalam diri kita ada Allah. Yang 50 dari 16 kan akrobun min abdul warid. Di alam semesta raya dimanapun kamu berada, Allah istawa al-arsh. Jadi berada di semua di alam semesta. Atau arsh itu ada arsitek bangunan. Arsh itu kan bangunan. Apa kerajaan Nabi, arsiteknya Allah, bangunannya Allah. Arsitek kan diambil dari bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran itu arsh. Ya Allah yang di al-ardh, jalan yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar dari buminya. Setiap pohon tumbang itu tahu Allah, dahan-dahan yang tumbuh itu tahu, kapan jamnya itu Allah tahu, mati kita tahu, kapannya itu tahu. Karena apa yang menciptakan dia yang menentukan. Apa yang turun dari angkasa dan apa yang naik ke papannya, semuanya Allah yang mengatur dan dia yang maha tahu. Ya. Allah mengatur. Apapun dimanapun Allah, ya dimanapun kamu berada, entah itu di buruj atau di angkasa atau di galaksi manapun atau di planet manapun, itu Allah selalu berada bersama kamu sekalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Lahu yang surat 53-95-nya, lahu samawati wa ila wa turja'ul umur. Dialah Allah yang maha menguasai kerajaan-kerajaan samawat dan ardh, dan Allah semuanya akan dikembalikan. Ya, jadi ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat tentang hukum repetisi. Nanti kalau misalkan masih dalam pembahasan lain tentang masalah kebangkitan, ini kan masalah hubungannya dengan repetisi ya, kebangkitan kemana itu kita pembahasan yang lain di waktu yang lain. Jikalau saya sampaikan itu salah dari saya, kalau ini benar itu dari Allah, dan saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanya pakai ilmu yang selalu belajar sama dengan saling berbagi, saling berdiskusi. Semoga bermanfaat bagi kami dan kita sekalian. Aku lupa kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.